Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Tahun Baru 2024. Kita akan memulai ibadah Tahun Baru kita. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian 10,000 Reasons. Sing your song again.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun yang baru ini, tahun 2024, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami menapaki tahun yang baru ini dalam kepastian bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami yakin dan percaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ratapan pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22 menjadi perenungan kita di tahun baru ini. Ratapan 5 ayat 1 sampai 22, beginilah firman Tuhan dengan judul doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim. Tiada bapak. Ibu kami seperti janda. Air yang kami minum harus kami bayar. Kayu yang kami peroleh harus kami beli. Kami dikejar-kejar terus. Kami lelah, tetapi tidak dibiarkan beristirahat. Kami menadahkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur supaya kenyang dengan roti. Bapak-bapak leluhur kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung akibat kesalahan mereka. Hamba-hamba memerintah atas kami. Tiada yang melepaskan kami dari tangan mereka. Dengan taruhan nyawa, kami dapatkan makanan kami. Karena ancaman pedang di padang gurun. Kulit kami membara laksana perapian, karena sengatan kelaparan. Wanita-wanita di Sion mereka perkosa, juga gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena pikulan kayu. Para tua-tua menghilang dari pintu gerbang, para taruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Celakalah kami karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami menjadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di sanalah anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap bangsa itu pasti punya sejarah masa kelam mereka, masa suram atau yang disebut sebagai masa kegelapan mereka. Masa gelap di mana situasi kehidupan berbangsa itu ditandai dengan penderitaan, kesengsaraan yang entah terjadi akibat adanya penindasankah, atau karena eksploitasi, atau karena konflik, kerusuhan, bencana, dan penyebab-penyebab lainnya. Dan masa-masa kelam itu kehidupan seakan bergerak mundur. Karena masa lalu itu selalu terlihat jauh lebih baik, dan kemudian orang membandingkan lebih nyaman yang dulu dibanding yang sekarang, lebih baik yang masa lampau dibanding masa kini. Dan pada masa-masa kegelapan seperti ini, saudara-saudara, kehidupan seolah lagi tak berpengharapan, karena banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kemudian sangat takut. Dan di masa suram seperti itu dipastikan para warga itu hanya berdoa dan berharap ada pertolongan dari pihak luar. Untuk apa? Untuk bisa melewati masa krisis yang demikian. Dan bangsa kita kan juga pernah punya masa kelam yang sangat berat. Berbagai peristiwa itu menunjukkan keadaan yang demikian yang juga pernah dialami oleh
bangsa Indonesia. Di antara berbagai peristiwa, misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa 1965 yang menandai awal masa kelam bangsa ini. Ada asumsi bahwa Partai Komunis Indonesia itu bangkit dan ingin menguasai negara ini, membuat kemudian presiden yang ada dilengsarkan secara tak terhormat, ada 7 jenderal yang dibunuh, ratusan ribu warga ditangkap, dipenjara, dibantai, bahkan dibunuh tanpa proses pengadilan yang terbuka. Lalu kemudian ditandai dengan naiknya presiden yang memerintah dengan tangan besi selama 32 tahun lamanya. Dan akibatnya para warga hidup dalam ketakutan. Banyak orang-orang yang merasa hidup dalam intimidasi, diancam. Kekerasan terjadi di sana-sini, bahkan sejarah juga mencatat ada banyak orang yang hilang secara paksa dan tak pernah ditemukan sampai saat ini. Dan masa-masa suram itu kemudian didobrak di tahun 1998 dengan lahirnya reformasi. Tapi kan untuk sampai pada titik perjuangan demikian harus ada dulu pertumpahan darah. Banyak mahasiswa dan aktivis yang hilang, tak sedikit yang tewas. Kerusuhan terjadi di mana-mana, penjarahan terjadi di mana-mana. Banyak perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa yang harus diperkosa. Dalam masa-masa kelam itu, warga Indonesia meratap. Ratapan mereka itu kemudian terungkap dalam berbagai bentuk, misalnya karya tulis, puisi, nyanyian, lagu, lukisan, karikatur, film, dan lain sebagainya. Artinya pertama-tama saudara-saudara kita pernah diperhadapkan pada sebuah kenyataan kekelaman dan kita harus jujur dengan kenyataan ini. Dan pengalaman hidup dalam masa kelam juga dialami oleh bangsa Israel ketika kita diajak bersama-sama merenungi ratapan yang kita baca di saat ini, ratapan pasal yang kelima. Karena toh kitab ratapan itu lahir dari pengalaman masa suram itu. Puisi-puisi yang ditulis dalam kitab ratapan ini sebetulnya menggambarkan situasi buruk yang sedang diderita oleh bangsa Israel, sekaligus harapan akan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel itu selalu hidup dalam bayang-bayang kekuatan bangsa sekitar mereka. Bangsa ini pernah berjaya hanya di era Raja Daud dan di era Raja Salomo. Jadi setelah itu kerajaan Israel kemudian bagaimana mereka terpecah jadi dua. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Israel Utara dengan 10 suku, Israel Selatan dengan 2 suku. Dan selanjutnya wilayah ini selalu menjadi rebutan bangsa yang lebih kuat. Untuk apa? Untuk dikuasai. Kalau Israel Utara lebih dulu ditaklukkan oleh bangsa Asyur di tahun 700-an sebelum Masehi, dan di tahun 600 sebelum Masehi Mesir dan Babel itu kemudian tampil sebagai kekuatan-kekuatan besar yang memperebutkan Israel Selatan. Lalu saat kematian Yosia, ancaman lebih besar lagi datang dari Mesir. Ketika para tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa ini, dari bangsa Yehuda, kemudian mengangkat seorang bernama Yoahas dengan maksud supaya ia tidak akan mengganggu mereka dan Mesir pun tidak akan mengganggunya. Kemudian Firaun saat itu, Firaun Neko pada saat itu memerintahkan supaya Yoahas dibawa ke Mesir. Mesir kemudian menuntut Yehuda itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas, serta memasang anak laki-laki tertua Yosia, Eliakim, yang dinamakan ulang Yoyakim untuk mengumpulkannya dari tokoh-tokoh terkemuka. Namun kemudian toh dominasi Mesir ini nggak bertahan lama. Karena kemudian Nebukadnezar berhasil menancapkan kekuatan Babel atas wilayah jajahan di selatan. Lalu kemudian berangsur-angsur perjalanan terjadi tahun 600-an sebelum Masehi. Bagaimana kemudian ketika Nebukadnezar memaksa Yoyakim membayar upeti ke Babel. Namun Raja Yehuda itu menahannya, akibatnya Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Dan kota Yerusalem itu jatuh di tahun 598 sebelum Masehi. Dan tak lama sebelum kota itu jatuh, Yoyakim mati dan digantikan anaknya. Dan seterusnya. Ketika Zedekia juga memimpin dan sebagainya, Israel jatuh, saudara-saudara sekalian.
Nebukadnezar membunuh semua anak laki-laki Zedekia dan mengasingkan orang-orang Israel ke Babel. Para tentara Babel menjarah apa yang ada di sana yang tertinggal di istana. Jatuhnya Yerusalem dan runtuhnya bait suci kemudian diterima dan diakui sebagai hukuman Allah atas dosa mereka. Dan dalam konteks seperti ini, saudara-saudara sekalian, dalam konteks Israel Selatan yang suram seperti inilah, kitab Ratapan kemudian ditulis berisi puisi-puisi ratapan. Maka kemudian ketika kita membaca pasal yang kelima ini, saudara-saudara, berisi ratapan mengenai keadaan orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem sesudah jatuhnya kota tersebut. Penulis kitab Ratapan itu, saudara-saudara, meratap, berdoa, berseru supaya apa? Supaya Tuhan menolong mereka. Karena situasi begitu buruk dan seolah tak ada lagi pengharapan. Maka kalau dengan seksama kita memperhatikan ratapan pasal yang kelima ini, ratapan yang diawali dengan ungkapan situasi mereka, bahwa mereka sangat terhina akibat serbuan Babel. Dan kekayaan bahkan rumah-rumah mereka sudah habis dijarah oleh bangsa-bangsa asing. Mereka menjadi yatim, tak punya bapa, dan kini orang tua mereka yang masih tersisa, yaitu ibu mereka, menjadi janda karena sudah tak ada lagi suami, tak ada lagi kepala keluarga yang bisa menafkahi. Bahkan lebih detail lagi dikatakan kebutuhan-kebutuhan hidup itu sangat sulit untuk diperoleh. Mereka tertekan, merasa lelah, mereka mengadu kepada Mesir dan Asyur, tapi yang dikatakan ayat yang ke-6 apa? Mereka tak tertolong. Dan kemudian ratapan ini dilanjutkan dengan ungkapan pengakuan dosa, bahwa apa yang dialami adalah akibat kesalahan para orang tua mereka dan kesalahan mereka sendiri. Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-16. Sebab betapa dahsyatnya penderitaan mereka akibat serangan Babel dan pembuangan orang-orang Yehuda. Mereka harus menderita untuk bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan mereka yang digambarkan dengan selalu adanya ancaman, selalu adanya kelaparan. Martabat mereka pun sebagai manusia dilecehkan. Dengan frontal dikatakan oleh perikop ini, para perempuan, gadis-gadis diperkosa, para tua-tua tidak lagi dihormati, anak-anak muda dipaksa untuk bekerja berat, mereka kehilangan kebebasan, mereka kehilangan sukacita, mereka sakit hati melihat seluruh penderitaan yang menimpa. Dan kini ratapan ini, saudara-saudara sekalian, diakhiri dengan sebuah kesadaran bahwa betapapun mereka kehilangan segalanya, mereka tetap percaya ada Allah yang maha kuasa yang tahtanya kekal. Dan karena itu, sang peratap mengungkapkan permohonan dan harapannya agar Allah menolong mereka, agar Tuhan memulihkan keadaan dan membarui serta mengubah situasi mereka. Itu yang dikatakan ayat 21, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ada keyakinan bahwa Allah dapat memulihkan penderitaan dan kesengsaraan mereka. Sebab mereka percaya Allah adalah Tuhan yang kekal, yang empunya kuasa atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun yang baru ini, izinkan saya menyampaikan juga bahwa kita harus jujur dengan keadaan dan kenyataan bahwa dunia saat ini pun menderita secara serius. Ada 4 masalah yang sedang berlangsung saat ini, sampai sekarang ini. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, endemik COVID-19 yang kemudian belakangan muncul kembali. Baru selesai kita dari pandemi, kemudian mencoba tenang dan muncul kembali. Lalu yang ketiga, kekerasan ekonomi. Dan yang keempat, masalah rasisme. Dan buat kita di Indonesia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu persoalan ekonomi menjadi masalah yang menyengsarakan bangsa ini. Terutama pasca pandemi yang sudah kita lewati. Ini dibuktikan dengan naiknya angka pengangguran, kelaparan, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang kemudian dapat kita lakukan? Apakah kita meratapi situasi ini? Apakah kita hanya terkubur dalam semangat dan sukacita Natal yang baru saja kita lewati, sampai kemudian kita lupa bahwa realita kita adalah realita kehidupan yang tidak selalu hanya diisi dengan sukacita, tetapi juga kenyataan yang membuat mata kita terbuka, telinga kita terbuka, hati kita juga terbuka. Apakah kita membantu dan berupaya atas persoalan bersama ini? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita dihantar untuk belajar dari kitab Ratapan. Mari kita membuka mata terhadap realitas bahwa kematian membayangi kita setiap saat. Bahwa kesengsaraan hidup akibat persoalan ekonomi itu menjadi pergumulan bersama kita. Dan kesadaran akan bahaya kematian ini, saudara-saudara, kesadaran akan bahaya penderitaan ini juga harus dibangun. Supaya apa? Supaya kita juga semua sadar bersama bahwa harus ada sesuatu yang kita lakukan demi kesejahteraan bersama. Seorang bernama Hans Jonas berpendapat bahwa memang perlu dibangun imajinasi bahwa ada malapetaka besar yang menimpa kita sehingga kita mau melakukan segala upaya untuk mengatasinya. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena kalau tidak, kita akan cuma jadi orang-orang yang acuh tak acuh. Kita cuma jadi orang-orang Kristen yang gak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar gereja, di luar gereja. Kita cuma jadi orang-orang percaya yang hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Maka saatnya kita bersama-sama berefleksi dari kitab Ratapan yang menjadi perikop tatkala kita mengawali tahun yang baru ini. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah sumber pemulihan bangsa. Selain sebagai bangsa pun, pemulihan juga dibutuhkan oleh setiap kita, setiap pribadi, setiap keluarga kita. Pergumulan-pergumulan kita dengan segala penderitaan, kekurangan, rasa sakit hati, hati yang terluka, relasi yang retak, kesengsaraan, kita percaya semua dapat dipulihkan oleh Tuhan, asalkan kita berserah dan berharap hanya kepadanya. Dan pemulihan itu bukan juga hanya sekadar pemulihan lahiriah, tetapi juga batiniah. Karena pergumulan kita bukan hanya soal makanan dan minuman dan kebutuhan hidup, tetapi juga terkait persoalan-persoalan pribadi dan keluarga yang seringkali menyesakkan batin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tak berlebihan ketika kita juga dihantar untuk meratapi pergumulan kita dan membawa setiap ratapan itu kepada Allah, sumber pemulihan kita, supaya Ia memulihkan setiap anak-anaknya. Dalam kesadaran akan pesan firman Tuhan ini, kita percaya tahun ini, tahun 2024 ini, Tuhan pasti memulihkan keadaan kita, keadaan bangsa kita, dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita mulai tahun yang baru ini dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita tak akan bisa berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Kita tidak akan bisa melangkah dengan baik tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari terus memohon penyertaan kepada Tuhan. Yakin dan percaya, kalau tahun 2023 sudah kita lewati, tahun 2024 juga ada kepastian bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengizinkan kami menapaki hari yang baru di tahun yang baru ini, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang boleh meyakinkan kami untuk peka terhadap kehidupan bersama kami, untuk yakin dan percaya bahwa kami hanya bisa melangkah dengan baik hanya dengan pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk bisa belajar dari masa lampau dan terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan dalam perjalanan masa depan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya ada penyertaan yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di tahun yang baru ini.
Berkati kehidupan persekutuan, pelayanan, kesaksian, terkhusus di jemaat-Mu GPSI, Jemaat Pancaran Kasih Allah. Tuhan berkati hamba-Mu, pendeta jemaat kami, Pendeta Deborah, bersama segenap penatua dan diaken, semua mereka yang menjadi pengurus BPK, mereka yang juga memberi diri menjadi karyawan gereja, para hamba-hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dalam karya layan dan kehidupan keseharian mereka. Juga seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di sektor-sektor pelayanan yang ada, baik pribadi maupun keluarga. Kami percaya cinta kasih Allah bersama dengan setiap mereka. Tuhan yang selalu menopang tatkala ada pergumulan, Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan tatkala ada duka cita, Tuhan yang juga meyakinkan setiap kami bahwa yang baik selalu Tuhan siapkan dan sediakan bagi anak-anak-Mu. Berkati gereja ini untuk boleh terus juga menjadi pewarta damai sejahtera dimanapun karya layannya terjadi. Berkati GPSI secara sinodal, seluruh jemaat-jemaat lokal, juga pos-pos pelayanan yang ada, Tuhan berkati biar melalui gereja-Mu cinta kasih Allah juga boleh terus dinyatakan. Allah yang maha baik, kami juga membawa dalam doa kami, bangsa dan negara kami. Kami percaya ketika kami memasuki tahun yang baru ini, segala sesuatu yang baik juga Tuhan mau nyatakan bagi bangsa ini, terkhusus ketika kami juga mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin bangsa ini. Berikan kami hati nurani ya Tuhan, berikan kami kepekaan untuk boleh menentukan apa yang menjadi pilihan kami, dan tahun politik pun juga boleh terjalani dengan baik tanpa konflik di sana-sini. Ya Bapa yang maha baik, kami juga mendoakan perdamaian dunia. Berbagai konflik peperangan yang terjadi antar bangsa, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mau hadirkan damai sejahtera Tuhan melalui anak-anak-Mu yang mau menjadi pembawa damai di tempat-tempat tersebut. Kami rindu damai sejahtera yang utuh itu boleh terjadi dan nyata dalam kehidupan kami bersama. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah tahun yang baru ini, tahun 2024, sungguh menjadi tahun yang penuh berkat bagi kami, sambil kami yakin percaya bahwa berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin.